Hai sahabat intelijen, selama PPKM ini gimana kabarnya? Jikalau sahabat sedang gabut di rumah, yuk kita simak video edukasi ini. Coronavirus Disease 2019 atau dengan akrab kita sebut COVID-19 sejak tanggal 2 Maret 2020 lalu telah terkonfirmasi adanya kasus positif di Indonesia. Sejak saat itu, peningkatan kasus COVID yang terkonfirmasi oleh pemerintah terus meningkat pesat. Tingginya kurva kasus positif COVID di Indonesia menuntut pemerintah agar segera mencari solusi guna menekan angka penularan virus. Upaya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau disingkat PPKM dan vaksinasi massal COVID-19 menjadi jurus jitu yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia saat ini. Berbicara soal vaksin, sahabat intelijen tahu nggak sih, saat setelah mendapatkan suntikan vaksin, tak sedikit kasus ditemui adanya kejadian ikutan pasca imunisasi atau yang disingkat KIPI. Ini merupakan kejadian medik setelah imunisasi yang perlu diperhatikan. KIPI yang sering ditemui berupa nyeri lengan saat setelah mendapatkan suntikan vaksinasi. Rasa sakit yang muncul tidaklah berbahaya, namun ini merupakan respon alami sistem kekebalan tubuh terhadap vaksin. Nyeri pada lengan ini biasanya hanya berlangsung 3 hari. Meskipun begitu, efek dari vaksinasi ini dapat membuat seseorang menjadi kurang produktif akibat rasa sakit dan tidak nyaman pada lengan atas. Dikutip dari laman website official Fisioterapi Indonesia bahwa salah satu cara untuk mengurangi keluhan nyeri adalah dengan pemberian latihan yang direkomendasikan oleh fisioterapis, agar vaksin dan reaksinya tidak terkonsentrasi di satu lokasi. Pada kasus berupa nyeri lengan tersebut, dapat diberikan intervensi berupa terapi latihan. Sahabat intelijen perlu tahu nih, bahwa terapi latihan merupakan kombinasi antara gerakan tubuh dan aktivitas fisik yang dilakukan secara sistematis serta terencana yang memiliki manfaat dalam meningkatkan, menambah, atau mengendalikan fungsi fisik, mencegah dan mengurangi faktor risiko dari kesehatan, serta dapat mengoptimalkan kesehatan, kesejahteraan, dan kebugaran secara menyeluruh. Berikut adalah program latihan untuk mengurangi nyeri lengan pasca vaksin yang direkomendasikan oleh Ari Sudarsono, FTR SKM MFIS, seorang fisioterapis. 1. Latihan abduksi bahu. Yang pertama, berdiri atau duduk dengan telapak tangan menghadap ke bawah dan angkat lengan ke samping atas atau lateral dengan siku lurus hingga setinggi bahu. Yang kedua, ulangi gerakan sebanyak 10 kali dalam 3 set. Lakukan 2-3 kali sehari. 2. Latihan rotasi bahu. Yang pertama, berdiri atau duduk dengan tangan terentang setinggi bahu. Telapak tangan menghadap ke bawah. Yang kedua, tekuk siku, putar lengan ke atas dan bawah sambil mempertahankan siku setinggi bahu. Yang ketiga, gerakan ini dapat diulangi sebanyak 10 kali dalam 3 set dengan frekuensi 2-3 kali sehari. 3. Latihan rotasi eksternal bahu. Yang pertama, berdiri dengan kedua lengan di sisi badan. Yang kedua, ibu jari menghadap ke atas dan siku ditekuk 90 derajat sehingga lengan bawah sejajar dengan lantai. Yang ketiga, putar lengan menjauh dari perut dengan mempertahankan posisi lengan bawah dan siku tetap menempel di sisi badan. Yang keempat, ulangi sebanyak 10 kali dalam 3 set dengan frekuensi 2-3 kali sehari. 4. Overhead press exercise. Yang pertama, mulailah dengan lengan di depan dada dan siku ditekuk. Yang kedua, dorong lengan ke arah atas dengan meluruskan siku. Yang ketiga, lakukan gerakan ini sebanyak 10 kali dalam 3 set dan dapat diulang 2-3 kali sehari. 5. Latihan abduksi horizontal dengan rotasi eksternal. Yang pertama, posisikan lengan setinggi bahu dengan ibu jari mengarah keluar dan telapak tangan menghadap ke atas.
Yang kedua, rentangkan tangan ke samping tubuh, lalu kembali ke tengah. Yang ketiga, ulangi sebanyak 10 kali dalam 3 set dan dapat diulang 2-3 kali sehari. Sahabat intelijen dapat mengaplikasikan rekomendasi latihan di atas pada saat setelah mendapatkan suntikan vaksinasi. Saat melakukan latihan, sahabat perlu untuk mengatur dan mengontrol pernafasan dengan baik. Latihan tadi dapat sahabat lakukan hingga nyeri menghilang. Selamat mencoba, salam sehat dan salam pers mahasiswa.